Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu melanjutkan kajian kita perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Al-Qiyamatul Kubra. Di kajian yang lalu kita telah bahas beberapa poin terkait dengan apa saja yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat dari seorang hamba. Kita telah sebutkan beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang kekufuran dan kesyirikan yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Allah berkata, mana yang dahulu yang pernah kalian sembah? Hal yang surunakum au yantasirun. Apakah mereka bisa menolong kalian ataukah mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Semua yang terkait dengan kekufuran dan kesyirikan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Perkara kedua yang ditanya oleh Allah terkait dengan amalan. Setiap amalan yang kita lakukan di atas bumi Allah ini akan ditanyakan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'alu an arba'in. Kaki seorang anak Adam tidak akan beranjak di hari kiamat dari sisi Rabb-nya tidak akan beranjak dari sisi Rabb-nya sampai dia ditanya akan 4 hal, yaitu ditanya tentang an umrihi fima afnah, usia yang dia habiskan, kemana dia habiskan usianya. Kemudian wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya, kemana masa mudanya dia habiskan. Kita sudah jelaskan, ikhwah, mengapa masa muda ini mendapat perhatian khusus dalam masalah hisab. Ketika ditanya
Karena memang masa muda inilah seorang banyak punya keinginan, banyak punya harapan dan cita-cita. Dia memiliki tenaga yang kuat. Saat itu matanya masih terang, giginya masih kuat, masih tampan dan masih cantik. Masa-masa muda ini dihabiskan kemana? Apa saja yang dia lakukan semasa dia masih muda? Apakah dia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah sebaliknya, dihabiskan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian akan ditanya juga wa an mali min aina iktasaba wa ila aina anfaq. Akan ditanya juga terkait dengan harta. Harta ini dari mana diambil? Dia dapati dari cara yang haram ataukah halal? Kemudian akan ditanyakan juga kemana dia habiskan hartanya. Apakah ke jalur yang diharamkan ataukah ke jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan wa madza amila fi ma alima. Yang keempat terkait dengan ilmu. Sejauh mana ilmu yang telah dia amalkan? Ikhwah, seorang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia, masa muda, dan memang tidak ditanyakan masa tua. Kenapa? Karena memang umumnya masa tua orang itu mulai bertaubat, mulai mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditanyakan oleh Allah masa muda, dihabiskan kemana? Kemudian Allah memberikan kita anugerah berupa harta dan berupa ilmu. Kedua anugerah ini kita habiskan kemana? Harta, apakah kita habiskan ke jalan Allah ataukah tidak? Ilmu, sejauh mana yang sudah kita amalkan ilmu tersebut? Intinya bahwa semua amalan kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semasa kita berada di dunia. Kemudian yang akan ditanyakan lagi yaitu masalah nikmat. Nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, semua nikmat. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian pasti akan ditanyakan akan semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, nikmat Allah itu terlalu banyak. Mata merupakan nikmat, hidung merupakan nikmat, udara ini juga merupakan nikmat, oksigen juga nikmat. Semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah, yang keempat akan ditanyakan terkait dengan masalah janji. Semua perjanjian-perjanjian yang telah kita sepakati oleh manusia yang lain, oleh teman-teman kita, oleh rekan-rekan kita, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji kita kepada Allah, janji kita kepada hamba-hamba Allah, itu semua juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jenis perjanjian, ya, semua jenis perjanjian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji kalian, laksanakan perjanjian kalian, tepati janji kalian. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ikhwah, yaitu poin yang kelima, pendengaran, penglihatan, hati, itu semuanya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas sam'a wal basar wal fuad
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 poin secara garis besar yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan nanti kepada setiap seorang hamba tentang kesyirikan dan kekufuran yang pernah dia lakukan, tentang amalan yang pernah dia lakukan semasa di dunia, tentang nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada dia, tentang janji-janji yang pernah dia sepakati, kemudian yang terakhir pendengaran, penglihatan dan hati itu juga akan ditanyakan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu awwalu ma yuhasabu 'alail 'abdu min 'amalih. Apa saja, apakah amalan yang pertama? Itu dia. Amalan apakah yang pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari hisab kelak? Tentunya sebagaimana yang konsep dasar kita dalam memahami perjalanan setelah kematian ini adalah masalah gaib. Kita hanya bisa melihat dari dalil. Kita hanya bisa melihat dari dalil. Oleh karena itu, kita hanya mengetahui masalah ini hanya dari dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanyakan oleh Allah pertama sekali ketika sidang pengadilan Allah di padang mahsyar nanti digelar? Apakah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu min huquqillahi tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba yaitu hak Allah terhadap si hamba. Hak Allah terhadap si hamba. Apakah seorang hamba tersebut telah melalaikan hak Allah ataukah tidak? Fa in saluhat aflaha wa najaha wa illa khaba wa khasira. Kalau dia berhasil dalam menjalani ini, melewati ini, sidang ini, hisab ini, berarti dia telah sukses dan dia telah selamat dan tidak rugi. Ya, kalau seandainya tidak, faqad khasira, berarti dia telah rugi. Ini tercantum dalam Sunan Tirmizi wan Nasa'i. Wa fi Sunan Tirmizi wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Sesungguhnya amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti dari amalan-amalannya, sesungguhnya amalan yang pertama sekali nanti dihisab di hari kiamat yaitu salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya bagus, salatnya sempurna, berarti dia sukses dan pasti selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun kalau salatnya rusak, berarti dia telah rugi. Dia tidak beruntung. Fa in intaqasa min faridati syai'an. Apabila kewajiban-kewajiban salat ada yang kurang dia lakukan, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah akan berkata, ya, tabaraka ta'ala, unduru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammilu biha ma intaqasa minil fariḍah. Apabila ternyata salat wajibnya ada yang kurang, ada kekurangan pada salat wajibnya, tidak sempurna, maka Allah akan mengatakan, coba lihat salat sunnahnya,
Ya, coba lihat sholat sunnahnya. Apabila ada sholat sunnahnya, maka sholat sunnahnya itulah yang akan menempel kekurangan, yang akan menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Demikian seluruh amalan-amalannya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi apabila seorang memiliki sholat, dia mengerjakan sholat, ya dia mengerjakan sholat, tapi di sana ada kekurangannya, ada kurangnya, ya tidak sempurna sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan kepada malaikat, kalian lihat apakah dia ada melakukan sholat sunnah. Jika memang ada, maka sholat sunnah inilah yang akan menyempurnakan kekurangan yang ada di sholat wajib. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Demikian seluruhnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menghisab terkait dengan puasa. Puasa Ramadan, puasa yang wajib. Ya. Apabila ternyata puasa wajibnya ada kurangnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan kepada malaikat, coba lihat apakah dia ada puasa-puasa sunnah. Jika ada, maka puasa-puasa sunnah itulah yang akan menyempurnakan kekurangan yang ada di puasa wajib. Demikian juga dengan kewajiban yang lain, seperti zakat misalnya. Zakat merupakan amalan wajib, fardul ain bagi orang yang sudah sampai nisab dan 1 haul hartanya. Allah akan lihat bagaimana zakatnya, sempurna apa tidak. Jika seandainya tidak sempurna, maka dilihat. Allah akan katakan kepada malaikat, coba lihat apakah dia ada berinfak sunnah. Maka jika ada infak yang sunnah, maka yang inilah yang akan menyempurnakan zakat wajibnya. Demikian ikhwah, dan begitu seterusnya. Intinya bahwasanya dari semua amalan-amalan, terutama amalan inti, yaitu yang termasuk dalam rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, ya, maka yang awal sekali akan ditanyakan dari ini semua yaitu sholatnya. Standar pertama itu ada pada sholatnya. Jika bagus sholatnya, maka semuanya akan bagus. Jika bobrok sholatnya, maka semuanya akan dianggap bobrok. Berarti dia telah celaka. Demikian ikhwah. Namun begitu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan lagi, yaitu apa kesempatan yang melihat apakah si hamba ini punya sholat sunnah ataukah tidak. Demikian ikhwah. Jika punya, maka sholat sunnah inilah yang akan menyempurnakan sholat kewajiban yang kurang yang kita laksanakan. Demikianlah ikhwah menunjukkan pentingnya yang namanya sholat, ya, pentingnya namanya sholat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada beberapa hal yang kita ambil dari hadis ini, ya, di mana dalam hadis yang lain, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu shalah. Yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba yaitu salatnya. Wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Dan yang pertama sekali dihisab terkait dengan muamalah dengan manusia yang lain yaitu masalah darah. Demikian. Jadi ada dua ini, ya, ada dua. Yang pertama sekali dihisab terkait dengan masalah hak Allah yaitu masalah sholat. Dan yang pertama sekali yang dihisab dengan masalah hak orang lain itu masalah darah, ya, masalah darah. Ini sebenarnya yang mana pertama? Kan tidak mungkin paralel sekaligus. Ini pasti ada yang lebih dahulu. Apakah sholat terlebih dahulu? Apakah masalah darah terlebih dahulu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semuanya menyebutkan awwalu ma yuqda, yang pertama sekali yang akan disidangkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Iraqi adh-dhahir anna awwala ma yuhasabu min huquqillahi thumma huquqil ibad. Al-Iraqi
rahimahullah mengatakan bahwasanya ya, zahir daripada hadis bahwasanya yang pertama itu sholat. Yang pertama adalah yang akan dihisab hak Allah terhadap hamba. Dia adalah sholat. Baru kemudian hak hamba terhadap hambanya. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan awalu ma yuhasabu bihi al-abdu shalah, disebutkan yang pertama. Wa awalu ma yuqda bainan nasi fid dima, dan yang pertama sekali dihisab terkait dengan orang-orang lain itu masalah darah. Makanya Al-Iraqi rahimahullah memberikan kesimpulan bahwasanya zahir daripada hadis bahwasanya ya bahwasanya yang pertama sekali itu masalah sholat. Karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian haknya umat manusia yang lainnya. Taib. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Muncul pertanyaan. Di sini dalam hadis disebutkan fa in intaqasa min faridati syai'an, apabila salat wajibnya kurang, qala rabbu tabaraka ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, unzuru hal 'abdi min tatawwu'in fayukammilu biha man taqasa min fariidhah. Allah katakan, lihat pada hambaku apakah dia punya salat sunnahnya yang bisa menambal ataupun menyempurnakan kekurangan salat wajibnya. Muncul pertanyaan, maksud kurang ini apa? Apakah yang dimaksud kurang yaitu kurang dia misalnya sholat wajibnya seharusnya sehari 5 kali, dia lakukan hanya 3 kali. Dia hanya melakukan 3 kali. Yang 2 berarti kurang. Apakah yang dimaksud kurang di sini? Dia tidak lengkap melaksanakannya sebanyak 5 kali. Ataukah maksudnya yaitu yang dimaksud kurang yaitu dia melaksanakan 5 waktu tapi kurang sempurna rukunnya, kurang sempurna syarat sahnya, kurang sempurna khusyuknya, kurang sempurna. Intinya dia melaksanakan sholat 5 waktu tapi dalam kaifiatnya dalam pelaksanaannya masih ada yang kurang. Ya, biasa yang paling banyak ini yang masih kurang itu adalah khusyuknya, atau ya sebagian orang itu tumakninahnya, demikian. Atau kurangnya di sini maksudnya itu tidak dilaksanakan tepat pada waktunya. Apakah ini yang dimaksud? Jadi ikhwah, di sini para ulama sekali lagi membahas makna daripada kurang itu. Kurang sholatnya maksudnya apakah dia tidak lengkap melaksanakan sholat yang 5 waktu, hanya melaksanakan 3 atau 2 atau 4 saja dalam sehari semalam, ataukah makna kurang di sini adalah dia melaksanakan lengkap 5 waktu sehari semalam tapi dalam pelaksanaannya banyak yang kurangnya? Apakah itu yang dimaksud? Ikhwah, memang di sini para ulama memberikan khilafiyah dalam masalah ini. Ya, berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun yang zahir Allahu a'lam bissawab, ya, kalau kita lihat dari zahir hadis ini bahwasanya kurang itu memang 2. Kurang sholat itu ada 2. Kurang dalam melaksanakannya dalam sehari semalam, artinya mungkin 3 kali sehari semalam atau 4 kali, tidak lengkap 5 kali sehari semalam, atau kurang dalam pelaksanaannya walaupun lengkap 5 kali sehari semalam. Yang mana sebenarnya ini? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwasanya memang makna kurang itu ada 2. Makna kurang ada 2. Kurang dalam melaksanakan jumlahnya, kurang dalam melaksanakan, tidak sempurna dalam melaksanakan kaifiatnya atau pelaksanaannya. Kata beliau ikhwah, man qasara fi qada'il fawaid Taib. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, innan nawafil, ya,
innan nawafil tukmilun naqso fil faraidi. Bahwasanya semua yang sunnah sifatnya, ya, semua yang sunnah sifatnya, wa huwa nau'an, ada dua. Naqsul fi sifatin wa yatrukus shalah ra'san. Ya, yang pertama yaitu kurang dalam kaifiatnya, yang kedua itu memang kurang dalam melaksanakan jumlah sholatnya. Wa kullu nau'aini yukmilu minal nafilah. Semua dua jenis ini itu bisa disempurnakan dengan pelaksanaan sholat sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, man qasara fi qada'i wal fawaiti falyajtahidu fil istiktsari min nawafil fa innahu yuhasabu biha yaumal qiyamah. Bahwasanya barang siapa dalam melaksanakan pelaksanaan yang wajib itu kurang, ya, maka hendaklah dia memperbanyak sunnah-sunnahnya. Fa innahu yuhasabu bihi yaumil qiyamah, karena itu akan dihisab nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya Allahu a'lam bissawab. Ya Allahu a'lam bissawab. Masalah ini memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan yang dimaksud kurang di sini bukan jumlahnya, bukan jumlah sholatnya. Seperti dia hanya melaksanakan 3, melaksanakan 4, ya, bukan. Tapi yaitu kaifiatnya. Sebagian mengatakan bahwasanya jumlahnya. Demikian ikhwah. Namun Allahu a'lam bissawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan jenis kurangnya, ya, jenis kurangnya. Di antara yang menguatkan bahwasanya yang dimaksud kurang di sini bukan sifatnya, tapi bukan jumlahnya, tapi sifatnya. Artinya bukan jumlah dia hanya sholat sehari 3 kali atau 4 kali, bukan itu, tapi sifatnya. Yaitu berdasarkan hadis Rasulullah, al-faslu bainana wa bainal kufur tarkus shalah. Pembeda antara kami dan dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengambilkan dalil ini bahwasanya beliau katakan hadis yadullu ala kufri man ta'ammada tarkis salati walau lam yajhad biwujubiha. Bahwasanya hadis menunjukkan bahwasanya kufur bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat walaupun dia meyakini akan kewajibannya. Ala kulli hal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini kembali kepada khilafiyah di kalangan para ulama tentang apakah seorang meninggalkan sholat 2 atau 3 dengan sengaja dikarenakan kelalaiannya, bukan dikarenakan dia mengingkari hukum wajibnya, ya, maka sebagian mengatakan dia kufur, keluar dari Islam, sebagian lagi mengatakan kufur tapi kufrun duna kufrin. Allahu a'lam bissawab. Jadi terkait dengan masalah kurangnya tadi, itu kurangnya yang kata Allah Subhanahu wa taala, in taqasa fi faridati syai'an, apabila kurang dalam salatnya ini tergantung madhab yang mengkafirkan, mazhab yang mengkafirkan mereka yang yang kurang melaksanakan sholatnya dia kufur. Ini maka diartikan hadis ini dengan makna yaitu kurang melakukan sifatnya, bukan jumlahnya, bukan jumlah wajibnya. Adapun yang menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena kelalaiannya, bukan dikarenakan mengingkari kewajibannya, ya, maka mereka itu kufur duna kufur, duna kufrin. Maka hadis ini akan diartikan fa in taqasa min faridati syai'an, apabila kurang salatnya maka diartikan yaitu kurang jumlahnya, ya, kurang jumlahnya. Jadi ikhwah, ini memang khilafiyah yang sangat ketat di kalangan para ulama. Demikian. Ala kulli hal ikhwah azinallahu wa iyyakum, ini menunjukkan kita harus hati-hati jangan sampai meninggalkan sholat.
walaupun hanya sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati, jangan sampai meninggalkan sholat walaupun hanya sekali. Karena meninggalkan sholat, ikhwah, terjadi khilafiyah di kalangan para ulama antara kafir dan tidak kafirnya. Dan ini hanya ada pada sholat, menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat penting, tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Berupayalah, berusaha terus sholat, jangan sampai ditinggalkan, ikhwah. Kalau tidak, Anda nanti akan berada di dalam khilafiyah ini. Khilafiyahnya, apakah Anda kufur ataukah tidak? Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi ini menunjukkan sangat pentingnya masalah ibadah sholat. Ikhwah, orang membunuh, seorang mukmin membunuh. Tidak ada para ulama berselisih pendapat tentang mereka itu kufur atau tidak. Mereka sepakat bahwasanya seorang muslim yang membunuh, dia masih dikatakan muslim, tidak sampai keluar dari agama Islam. Seorang muslim yang suka berzina, tidak ada seorang ulama pun dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah mengkafirkannya. Seorang muslim sudahlah membunuh, berjudi, berzina, ya, tidak ada seorang pun yang mengkafirkan mereka dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, selama mereka meyakini itu sebuah kemaksiatan. Bahkan kalau dia lakukan semua dosa-dosa besar, dia berzina, dia pernah membunuh, dia minum khamr, dia berjudi, ya, dan kezaliman yang lainnya. Tidak ada para ulama yang mengatakan mereka itu kufur. Tapi ikhwah, meninggalkan satu sholat atau dua sholat dengan keyakinan sholat itu wajib, di sini khilafiyah di kalangan para ulama, apakah dia kafir ataukah dia tidak. Apakah Anda masih melalaikan sholat? Kita mengkhawatirkan, ikhwah, khawatirlah akan kekufuran ini. Okelah kalau seandainya memang ternyata yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak kufur. Bagaimana kalau ternyata yang benar di sisi Allah itu kufur? Apa yang harus kita katakan di hadapan Allah nanti? Bagaimana kita menghadapi hisab ini? Kita yang merasa bahwasanya diri kita tidak sempat sholat, na'udzubillah min dzalik. Waktu yang selama 24 jam sholat nggak cukup, nggak sempat, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Berapa lama sholat, ikhwah? Kita ambil saja misalnya sholat subuh 5 menit, 5 menit sudah lama, 5 menit. Sholat zuhur 10 menit, 15 menit. Sholat asar 10 menit, 20 menit, 25 menit. Sholat maghrib kita ambillah 10 menit. Sholat isya 10 menit, 10, 5. 45 menit dari 24 jam yang Allah berikan, menyisihkan hanya 40 menit untuk sholat, kita katakan tak sempat. La haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, ingat hadis ini. Pertama sekali yang dihisab itu sholat. Fa in saluhat aflaha wa najah. Kalau dia baik, dia akan sukses, dia selamat. Wa illa faqad khaba wa khasir. Kalau enggak, dia rugi dan tidak akan beruntung. Kemana perginya orang yang rugi dan tak beruntung ini? Jelas ke neraka, ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jangan sia-siakan sholat Anda. Jangan sia-siakan sholat Anda, karena ini adalah amalan yang pertama dari hak Allah yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah penyelamat dari amalan kita seluruhnya. Karena Allah melihat, menstandarisasikan amalan kita semuanya dengan sholat. Bagus sholatnya, berarti bagus yang lain. Bermasalah sholatnya, berarti yang lain juga pasti bermasalah. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Makanya
Ya, terlepas dari masalah khilafiyah di kalangan para ulama, jagalah sholat. Ya, jagalah sholat. Enggak susah sholat itu ikhwah. Ya, enggak susah, laksanakanlah. Dan tidak banyak waktunya, tidak membutuhkan waktu yang banyak. Itu yang kita sebut tadi 45 menit itu udah lama ikhwah. Ya. Kita bisa melaksanakan kurang daripada itu. Tapi jangan lupa, jangan lalaikan sholat Anda. Kalau Anda lalaikan sholat Anda, habis. Akhirat Anda akan dicelupkan dalam api neraka. Wa fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya yang pertama sekali dihisab Sesungguhnya amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yaitu salat. Beliau berkata, yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi. Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha. Allah berkata kepada malaikat, kalian lihat salat hambaku. Itu yang pertama ikhwah. Allah berkata kepada malaikat, kalian lihat salatnya. Apakah dia sempurnakan salatnya ataukah salatnya kurang? Fa in kanat tammatun kutibat lahu tammah. Apabila salatnya sempurna, maka dituliskanlah salat orang ini sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an, namun apabila ternyata salatnya itu ada kurangnya, Allah berfirman, unzuru, coba kalian lihat oleh malaikat, hal li'abdi min tatawwu'in, apakah hambaku punya salat sunnah? Ya, punya salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika ternyata dia punya salat sunnah, qala atimmu li'abdi faridatuhu, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Allah katakan, kalian sempurnakan salat wajib hambaku dengan salat sunnahnya. Summa tu'khadul a'mal ba'da dzalik. Kemudian setelah itu dihisab amalan-amalan yang lain. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, dari sini perlu kita tegaskan lagi ikhwah, bahwasanya jangan sia-siakan salat kita. Jangan sia-siakan. Dan kita tahu bahwasanya untuk salat khusyuk bukanlah satu hal yang mudah. Ya, bukan satu hal yang mudah. Karena ketertarikan kita dengan dunia itu sudah terlalu kuat. Dunia ini sudah terlalu menjerat hati kita. Sehingga kecenderungan kita dengan dunia itu lebih kuat ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mengucapkan Allahu Akbar, sudah banyak yang teringat oleh kita. Perkara-perkara dunia kita. Dan dia tak henti-henti. Satu permasalahan masuk, selesai, masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, dan seterusnya. Sampai seorang hamba itu lupa rakaatnya, ya, dan tidak bisa khusyuk. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di sini mari kita sama-sama ya untuk memperbaiki salat kita. Bagi ikhwah yang antum yang salatnya belum lengkap,
yang sholatnya sehari hanya 3 kali, sehari hanya 4 kali. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Karena Anda sedang berada di dalam masalah khilafiyah di kalangan para ulama, antara kufur dan tidak kufur. Bagi Anda yang sholatnya sudah 5 waktu, jazakumullah khairan, ya, maka mari di sini kita sama-sama memperbanyak salat sunnah kita. Kita bisa hisab diri kita, bagaimana kualitas sholat kita, ya. Apalagi yang sholatnya banyak di rumah, bagaimana kualitas sholatnya. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan sholat kita dengan sholat sunnah kita. Perbanyaklah sholat sunnah, upayakanlah semaksimal mungkin, ya. Sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat ba'diyah maghrib, sholat ba'da isya, atau sholat sunnah yang lain. Apabila memang Anda Allah mudahkan untuk tahajud, Masya Allah, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Sholat yang terbaik, afdalus sholah ba'dal fariyadah, sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, sholat malam. Berbahagialah bagi para ikhwah yang Allah mudahkan untuk bangun sholat malam. Itu merupakan sholat yang terbaik setelah sholat subuh, setelah sholat wajib, ya. Kita yang belum, ya, mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk sholat malam, memudahkan kita untuk sholat duha. Wala haula wala quwata illa billah. Harapannya apa ikhwah? Agar kita selamat di hari hisab. Kita bisa melewati hari hisab ini yang sangat dahsyat. Yang dahsyatnya sebagaimana yang telah kita bahas sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Madza ajabtum mursalin?" Bagaimana sikap umat kalian wahai para rasul-rasul ketika kalian datang membawa risalah. Para rasul mengatakan, qalu la ilma lana. Kami enggak tahu. Seperti yang telah kita sebutkan, tafsirnya ada 2. Di antaranya yaitu saking dahsyatnya hari hisab. Sampai itu jawaban mereka, saking dahsyatnya. Itu di antara tafsirnya ikhwah. Ya, itu para nabi. Bagaimana dengan kita? Kita yang bukan siapa-siapa. Nabi bukan, wali Allah bukan. Maka kita berupayalah semaksimal mungkin untuk memperbaiki sholat kita, ya, memperbaiki sholat kita. Belajarlah lagi tentang sholat, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mari kita pelajari sholat kita, pelajari kembali kaifiat sholat kita, agar sholat kita bisa menjadi sempurna. Jangan kita mengandalkan sholat yang dulu kita pelajari semenjak TK atau semenjak SD. Ilmu-ilmu dunia kita selalu update dengan yang terbaru. Kenapa kita tidak mengkoreksi ulang, merecek kembali bagaimana kaifiat sholat kita? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW? Ikhwah, luar biasanya sholat ini ikhwah. Yaitu sholat merupakan kaifiat yang diriwayatkan oleh para sahabat dengan kaifiat yang rinci luar biasa. Tidak ada di yang lain. Ya, seperti takbir, tangannya di mana, diangkat sampai di mana, diangkat sampai di mana, dikerenggangkan ataukah dirapatkan. Demikian ikhwan, luar biasa para sahabat meriwayatkan tentang kaifiat salat itu dengan sangat rincinya, sangat luar biasa. Kita tinggal pelajari, kemudian kita koreksi ulang salat kita. Kita koreksi ulang salat kita. Ikhwah, mungkin para ikhwah pernah mendengar hadis di mana Rasulullah sengaja sholat di atas mimbar. Rasulullah sengaja sholat di atas mimbar. Supaya apa? Supaya ketika beliau sholat, para sahabat yang menjadi makmum bisa melihat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika beliau ruku di atas mimbar. Ketika i'tidal di atas mimbar. Ketika beliau mau sujud, beliau turun mundur dan sujud di lantai. Ketika beliau mau bangkit ke rakaat kedua, beliau naik lagi ke atas mimbar. Sampai begitu seterusnya, ikhwah, sampai selesai. Setelah selesai, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku berbuat begini agar kalian bisa mempelajari sholatku. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sampai sebegitunya Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat. Makanya kita lihat, ikhwah, luar biasa para sahabat meriwayatkan kaifiyat salatnya Rasulullah dengan sangat detail. Model kakinya, ujung jarinya, ya, ketika berisyarat itu apa, ketika memberi isyarat itu bagaimana caranya, ketika memegang tangan, meletakkan tangan di atas dada, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu di mananya, masya Allah. Ya, ketika ruku tangan di mana, bagaimana sikunya, sujud juga demikian, ya harus sujud di 7 tulang, dan suatu hal yang sangat luar biasa. Ikhwah, pelajari kembali salat kita, pelajari. Ya, kenapa ikhwah? Ingat hadis ini, ingat hadis ini. Kalau sempurna salatmu, maka faqad aflaha wa najaha. Dia telah sukses dan dia selamat. Yang lain, yang semua diikutkan. Yang lain dianggap bagus. Wa illa, kalau enggak, qad khaba wa khasira. Kalau enggak, dia rugi dan tidak akan beruntung. Oleh karena itu, ikhwah, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda bisa mendengar sampai suara saya ini, ya, mari kembali kita perbaiki sholat kita. Di sini saya kembali menghimbau untuk kaum muslimin yang belum lengkap sholatnya, ingat hadis ini, ingat hadis ini. Ya, Anda akan dihisab dan Anda berada di dalam lingkaran antara kufur dan tidak kufur. Bagi para ikhwah yang alhamdulillah sholatnya sudah lengkap, maka iringilah dengan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Harapannya, ya, sholat kita yang selalu kurang itu bisa disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian himbauan ketiga, mari kita pelajari kembali bagaimana kaifiyat sholat kita. Jangan asal-asalan lagi. Ya, kita harus sudah bangkit untuk memperbaiki sholat kita. Kita harus sudah mempelajari sholat kita dari takbiratul ihram sampai salam, itu harus ada dalilnya dari Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, kenapa kamu begini takbirnya? Kita sudah bisa menjawab, ya Allah, saya sudah belajar hadisnya begini. Demikian ikhwah. Ingat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah katakan, salatlah kalian sebagaimana kalian salat. Dan yang terakhir, ingat dan jangan lupa yang pertama sekali dihisab nanti di hari kiamat tentang amalan kita, salat. Itu dia ikhwah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk meningkatkan kualitas salat kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hisab yang mudah dan mengumpulkan kita dalam surganya kelak. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum wabillahi taufik. Saya serahkan kepada moderator. Naam. Khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Masa muda yang bakal ditanya itu range usia berapa Ustadz? Apakah ada batasan-batasan usia muda tersebut dalam syariat yang sahih? Kalau kita flashback ke masa muda, masa-masa itu adalah masa-masa kebanyakan belum begitu mengerti akan banyak syariat. Juga ilmu syariat itu belum sampai, bahkan sampai sekarang pun masih jauh dari kebanyakan ilmu yang dikuasai. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullahu khairan.
Barakallahu fiik. Allahu a'lam bissawab. Memang sebagian ulama ada yang menyebutkan masa muda itu di bawah 40. Ya, di bawah 40. Sebagian lagi menyebutkan 50 ke bawah, itu disebutkan masa muda. Namun Allahu a'lam bissawab, ya, masa muda adalah masa di mana kita masih kuat. Di mana kita masih kuat. Dengan artian kita masih punya banyak cita-cita. Saya yakin yang berusia 50 dia masih punya banyak cita-cita. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para salafus saleh terdahulu mereka setelah usia 50 mereka sudah ingin mempersiapkannya untuk akhiratnya. Ya, mereka mulai menyingkirkan banyak kegiatan-kegiatan duniawinya. Mereka mulai banyak memikirkan akhiratnya. Namun ala kulli hal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita yang sekarang ini masih Allah Subhanahu wa taala beri kehidupan. Apakah usia kita sekarang muda atau tidak? Maka ketahuilah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih hidup. Maka mulailah dari sekarang perbaiki, ya, perbaiki sisa hidup kita, sehingga kita sampai pada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rajulan la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiquhul kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha." Sungguhnya seorang dia semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka, maksiat, dosa, hatta la yakunu bainahu wa bainah illa zira', sampai antara dia dan neraka hanya tinggal sehasta lagi. Fayasbiqul kitab, kemudian sisa usianya ini ikhwah, ternyata kitab takdirnya berbicara beda, lain. Ternyata sehasta ini dia gunakan untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Akhirnya dia masuk surga. Oleh karena itu ikhwah, ya, dimanapun posisi kita, baik posisi kita sekarang ini dalam kategori muda ataupun dalam kategori orang tua, maka selamatkan sisa usia kita. Pergunakan sisa usia kita, ya, ya, hingga kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap sisa usia kita itu kita gunakan pada taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian rahimanallahu wa iyyakum, mohon maaf ada sedikit batuk, ya. Jadi saya kira itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, ya. Kita renungkan kembali salat kita cross check kembali salat kita, apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.